Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech, dan di video kali ini kita udah lama nggak review HP baru. Jadi di video kali ini kita bakal unboxing dan review HP baru, dan ini pertama kali juga gue review brand ini, yaitu dari Tecno Camon 40. Yap, seperti biasa gue telat seminggu 2 minggu untuk HP baru, tapi it's okay lah ya, tradisi channel ini. Jadi kita langsung aja masuk ke pertama, kira-kira berapa sih harganya? Harga sendiri ini di kisaran 2 juta, 2,4 untuk yang 128GB internal dan 2,6 yang 256. Untuk RAM sendiri semua sama di RAM 8GB ya. Bukan 16, itu 16 tuh RAM plus ya. 8GB RAM aslinya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri dia ada di sini. Sangat insane banget menurutku di harga 2 jutaan ya. Helio G100 Ultimate, terus dia 6.7 inch AMOLED 120Hz, baterainya besar, USB Type-C 2.0, ada infrared, ada NFC, dan udah bisa ada in-display fingerprint juga. Lumayan insane speknya, dan mari kita langsung aja unboxing si Tecno Camon 40. Boxnya seperti ini, lumayan unik ya. Dia banyak-banyak fitur-fitur seperti Tecno AI yang gue lumayan interested sebagus apa AI-nya Tecno. Nanti kita bakal bahas minggu depan di full review-nya. Ada flash snap, Sony kamera, yang kameranya dia pakai optical mist stabilization loh. Di harga 2 juta itu lumayan insane. Tecno memang kalau masalah spek selalu paling gila ya kalau gue lihat-lihat. Jadi ya, penasaran aja ini sebagus apa, karena Camon series menurut gue sih lumayan bagus ya. Kita langsung aja buka. Boxnya ini kayak bertekstur gitu loh, bertekstur kayak aspal gitu, gue suka. Dan seperti ini, di sini dikasih tahu highlight-highlightnya, dan memang dia cover kayak gininya kelihatan kayak HP murah ya, kayak warna-warni gini, tapi oke lah. Selanjutnya di sini kalian dikasih apa aja? Gue sih belum pernah tahu ya isinya gimana. Tecno dikasih warranty 13 bulan, pretty good. Dan dia juga ada garansi 5 tahun baterai ya. Maksudnya garansi, bukan garansi pengganti, garansi baterainya bakal tahan 5 tahun gitu. Dan ini dikasih casing charger 45 watt dan dikasih si kabelnya. Full set, ini casingnya juga. Walaupun ya kualitasnya nggak bagus, tapi at least ada kayak pattern-pattern gitu ya. Jadi kelihatan niat lah buat casingnya, nggak cuma casing polos. Ya, it's pretty good I guess. Cuma segitu aja di boxnya, simple banget. Kita langsung buka aja si plastik sleeve-nya nih. Kita lihat facing the screen. Ini dikasih tahu juga ya, facing battery cover SIM 1 SIM 2-nya. Sip, dan kita cabut juga ininya. Gue beli, bisa kita lihat yang warna black ya. Blacknya gue rasa ini lumayan keren warnanya sih. Kayak ada keramik-keramik gitu loh, kayak batu ya si blacknya tuh. Granit black gitu kelihatannya. Oke. Ini dia untuk si HP-nya. First impresi, berat sendiri cukup enteng, layar 6,7 inci, tapi overall rasanya sih oke. Dia udah ada pre-applied screen protector juga, bisa kita lihat, nice. Dan HP-nya cukup tipis ya untuk 5500 mAh baterai. Ini lumayan tipis loh. Tecno memang lumayan jago ya untuk masalah tipis-tipis gitu. Ya, ada sedikit debu di samping. Dan langsung aja kita bahas untuk kameranya. Di sini ada dual tone flash, dan untuk kameranya dia di sini main kamera yang star. HP ini punya 50 megapiksel optical mist stabilization, mantap. Dan yang kamera kedua ini hanya 8 megapiksel ultra wide kamera. Ya, it's okay lah. Untuk kamera depan dia di 32 megapiksel. Seperti itu ya. Dan ini kamera ketiganya ini apa ya? Apa cuma gimmick doang? Soalnya gue lihat di GSM Arena nggak dikasih tahu apaan. Di sini buttonnya kayak Samsung, power button di bawah, volume button di atas. Kalau gue tebak sih kira-kiranya beratnya sekitar 200 pas lah. Oh, 180, lebih enteng ternyata. Enteng banget ya. Dan memang enteng soalnya terbuat dari plastik juga sih. Dan untuk kacanya juga dia bukan pakai Gorilla Glass, dia tuh pakai namanya apa ya? King something, Gorilla King gitu lah, unik namanya. Dan langsung aja kita nyalain, dan seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti kita bakal balik lagi untuk ngetes bagaimana fingerprint-nya, in-display-nya, haptic-nya bagaimana, initial speaker impression, software-nya bagaimana, karena ini software-nya Android 15 dan HP 2 jutaan, tapi tulisannya dia disupport 3 tahun software update. Lumayan bagus untuk HP 2 jutaan, apalagi untuk Tecno ya. Jadi ya, kita bakal lihat juga seperti itu, kameranya gimana. Dan untuk minggu depan bakal ada full review-nya, dan sehari sebelum full review seperti biasa bakal ada gaming testnya. Oke, gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti kita bakal balik lagi untuk si first impresi, sedikit quick review juga. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin wallpaper, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan pertama kita langsung tes bagaimana untuk fingerprint-nya. Posisi fingerprint, seperti HP Cina sayangnya, terlalu di bawah ya. Tapi untuk scanning-nya bisa kita lihat, cukup oke. Tangan gue ini kering banget juga, masih bisa nge-scan dengan baik. Untuk harga 2 juta sini optical fingerprint-nya udah lumayan bagus lah.
Dan juga untuk OS-nya dia sudah di iOS 15 atau based on Android 15, dan kalian dapat fitur-fitur seperti AI yang pastinya seperti AI Eraser, AI Studio Picture buat itu, terus AI Text juga, dan kalian juga dapat kayak AI Circle to Search juga kalian dapat di HP-nya. Jadi AI-nya untuk harga 2 jutaan lumayan bagus ya. Ini selling point terbesar HP ini juga menurut gue. Tapi nggak cuma itu juga, untuk button yang di kiri ini bisa customizable. Kalau misalnya kita ke one tap button, grafiknya mirip banget kayak iPhone ya. Dan ini bisa di customize double press dan long press-nya, nyalain haptic feedback-nya juga seperti itu. Tapi sih pas pertama gue setup dan nyalain HP ini, yang bikin gue sangat lumayan impress di harganya, layarnya guys. Ini layarnya shush, bagus banget kualitasnya. Untuk 2 jutaan ini sih one of the best. Pertama, viewing angle bagus ya, dan ini bisa terang banget. Ini lampu studio gue lumayan terang, ini masih kerasa terang, bagus banget juga. Dan yang gue suka banget juga, ini bezelnya guys, kalau misalnya kita ke warna putih ya, kita ke setting. Bezelnya untuk HP 2 jutaan, simetris loh, bisa kita lihat. Ya, atas bawah simetris. Bagus, jadi kelihatannya tuh kayak bukan HP murahan. Dan gak cuma itu juga, ini tipis, HP-nya lumayan tipis ya. Ini salah satu HP yang tipis yang pernah gue review. Tecno memang suka banget sama tipis-tipis ya. Dia kan baru ngeluarin juga HP konsep yang tipis banget waktu itu di IFA ya. Jadi memang ini HP-nya tipis banget, gue suka sih sama desainnya. Dan desain belakangnya juga bagus ya. Warna walaupun plastik tapi si granitnya tuh kayak berubah-ubah gitu loh. Keren, gue suka. Kameranya juga ini ngingetin gue sama Galaxy S22. Wideframe sendiri, dia wideframe-nya udah di L1 ya, bisa kita lihat. Untuk lebih detailnya, wideframe sendiri, kalau misalnya kita ke sini, dia support wide color game mode true. Nice, tapi sayangnya dia belum support HDR sama sekali. It's okay lah. Untuk storage, gue lihat di GSM Arena nggak dikasih tahu, tapi dia di sini udah UFS ya, jadi at least udah buka nggak pakai eMMC, dia udah pakai UFS, jadi udah kencang lah bisa dibilang. Terus gue mau bahas juga untuk haptiknya. Haptiknya ini sayangnya biasa aja ya. Haptik di harga 2 jutaan Xiaomi masih menang. Ini haptiknya kerasa banget bunyi zzz-nya gitu loh. Kayak haptik, masih haptik murahan lah, bukan haptik yang terbaik. Tapi untuk touch sendiri sih gue nggak ngerasa ada delay, masih lumayan responsif, no problem at all. Sekarang kita tutup aja videonya sama si tes kamera quality-nya ini bagaimana. Kita pakai AI cam aja. Viewfinder agak sedikit lagi, tapi ya it's okay. Kita pakai main kameranya nih. Dan ini gue setupnya gue matiin HDR-nya, dan AI juga gue matiin, watermark kita nyalain aja. Dan ini pakai main kameranya. Ini bisa 2 times zoom ya, tanpa loss of quality. Dan ultra wide-nya seperti ini. Lumayan wide. Sedangkan untuk selfie seperti ini. Dia bisa wide selfie juga. Dan ya, kualitas foto sih menurut gue untuk harganya udah bagus ya. Dan video ini lumayan bagus guys. Dia bisa sampai 2K 30 fps. 2K-nya tuh bisa front kamera sama rear kamera dua-duanya. So that's pretty good ya. Dan 2K pun ini bisa gonta-ganti lensa loh. Jadi lumayan bagus. Oke, kita langsung tes bagaimana kualitas videonya. Dan kalian juga bisa cek gimana mikrofonnya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai Tecno Camon 40. Ini pakai si main kameranya seperti ini. Kalau di viewfinder sih kelihatannya agak sedikit pudar ya, atau lebih ke realistik dia sisi kualitas videonya. Kita lihat. Ini kalau misalnya kita mau panning, kalian bisa pakai 2 times zoom-nya, dan bisa pakai ultra wide-nya juga nih kalau ingin. Oke, nggak bisa ternyata. Nice, come on. Di sini tulisannya ada 0.6 tapi nggak bisa dipencet ternyata. Fix your UI. Dan untuk di sini bisa kita lihat noise-nya masih kelihatan, tapi overall sih masih cukup oke. Kualitas masih bagus, dan kalau misalnya kita zoom, dia maksimal zoom ada di 10 kali. Lumayan oke lah ya. Seperti itu kualitasnya, dan kita langsung balik lagi ke S24 Ultra. Oke, jadi video cukup oke tadi seperti gue bilang ya. Sedikit aneh, dia di sini tulisannya bisa wide, bisa ultra wide, tapi kalian kalau lagi nge-record nggak bisa diganti lensanya ke ultra wide. Aneh ya. Tapi kalau ingin nge-record ultra wide itu kayak harus dari awal. Jadi nggak bisa pas kita nge-record. Mungkin bisa di-fix ya, Tecno. Dan cuma segitu aja sih menurut gue first impresi di harga 2 jutaan. Ini HP memang gila banget harganya ya. Nggak salah nih ngasih harga 2 jutaan.
layarnya ini menurut gue salah satu selling point terbesar HP ini, termasuk AI-nya komplit untuk harganya, dan layarnya bagus banget, kamera juga cukup oke. Gue penasaran gimana gaming performance-nya, nanti kita bakal tes ya sehari sebelum review di channel ketiga gue seperti biasa. Don't forget to subscribe. Tapi untuk sekarang cuma segitu aja. Thank you for watching, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk gaming test dan full reviewnya yang lebih detail. Bye!